Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Samsul Hilal selaku dosen pengampu mata kuliah PPI dan teman-teman yang insya Allah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas wanita pilar agama. Apakah teman-teman tahu apa itu wanita pilar agama? Wanita pilar agama adalah istilah yang menggambarkan peran penting wanita dalam menjaga, menyebarkan, dan memperkuat nilai-nilai agama dalam keluarga dan masyarakat. Dalam konteks Islam, misalnya, wanita sering dianggap sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya karena menjadi penduduk utama dalam rumah tangga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema penting yang relevan sepanjang zaman, yaitu wanita pilar agama. Dalam kehidupan, pilar adalah tiang penyangga utama yang menegakkan bangunan. Bila pilar itu kuat, maka bangunannya akan kokoh. Tapi jika pilar itu rapuh, maka bangunan mudah roboh. Begitu pula dalam kehidupan beragama, keluarga, dan masyarakat, wanita adalah salah satu pilar utama. Kenapa wanita disebut pilar agama? Karena wanita, khususnya seorang ibu, adalah pendidik pertama dalam kehidupan seorang anak. Dari rahim wanita lahirlah para ulama, pemimpin, pejuang, dan pembela kebenaran. Ia menjadi sekolah pertama dan ulama dalam membentuk karakter manusia. Maka tidak berlebihan jika Rasulullah SAW menekankan pentingnya wanita dalam sabdanya. Wanita adalah tiang negara. Jika wanitanya baik, maka baiklah negaranya. Namun jika wanitanya rusak, maka rusak pula negaranya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kedudukan wanita dalam Islam. Islam memuliakan wanita dengan derajat yang tinggi. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menunjukkan kemuliaan wanita, yaitu surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan surah An-Nisa ayat 32 yang artinya, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Allah Subhanahu
adalah teman hidup yang mampu menjaga kehormatan dan agama suaminya. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasanganmu dan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Yang ketiga, sebagai anak dan anggota masyarakat, wanita juga peran di luar rumah. Ia bisa menjadi guru, dokter, pendakwah, atau pemimpin. Islam tidak membatasi peran wanita selama ia menjaga kehormatan dan syariat. Keteladanan wanita dalam sejarah Islam mencatat banyak wanita hebat yang menjadi pilar agama dan peradaban. Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, yang lembut, sabar, dan setia. Ia menjadi ibu dari Hasan dan Husain, cucu-cucu Rasulullah yang kelak menjadi pemimpin umat. Mereka semua bukan hanya wanita mulia, tapi juga pilar yang mendukung tegaknya agama. Tentang wanita masa kini, saudariku yang dirahmati Allah, zaman sekarang penuh tantangan. Wanita dihadapkan pada berbagai godaan seperti gaya hidup bebas, media sosial yang mengumbar aurat, serta tekanan budaya yang menjauhkan dari nilai agama. Maka bagi kita untuk terus menuntut ilmu agama, menjadi contoh teladan di rumah dan masyarakat, menjaga akhlak dan kehormatan diri, mendidik anak-anak dengan nilai Islam sejak dini. Karena di tangan wanita soleha, insya Allah akan lahir generasi yang soleh, kuat iman, dan menjadi penegak agama di masa depan. Teman-teman yang saya sayangi, wanita dalam Islam adalah pilar yang sangat penting dalam kehidupan beragama. Perannya sebagai ibu, pendidik, penjaga moral,